Selamat malam dan selamat datang di On The Record, acara wawancara mendalam I24 News. Sampai perang terbaru dengan Iran, satu-satunya orang yang tahu cara menemukan Selat Hormuz di peta hanyalah beberapa orang yang tinggal di wilayah tersebut, orang-orang yang mengikuti pasar global, dan sebagian besar guru geografi. Namun sejak Iran menutup jalur air strategis tersebut, yang setiap harinya dilewati oleh 20% pasokan minyak dunia, atau setidaknya begitu, pada hari pertama perang, di bulan Februari lalu, nama itu hampir menjadi nama yang dikenal semua orang. Israel mengatakan mereka melancarkan operasi terhadap Iran untuk menghilangkan ancaman rudal balistik. Barat, setelah Presiden Trump berjanji kepada para demonstran anti-rezim bahwa, kutip, bantuan sedang dalam perjalanan. Namun Iran dengan cepat mengubah perang menjadi krisis ekonomi yang berdampak ke seluruh ekonomi global. Untuk membahas apa yang sudah disebut sebagai krisis energi terbesar dalam sejarah, saya ditemani oleh Eyal Haskes. Haskes adalah seorang ahli geoekonomi serta pendiri dan CEO Haskes Growth Strategy Consulting Firm. Dia juga penulis buku The Economic Swords. Eyal, terima kasih sudah bergabung bersama saya malam ini. Senang bisa berada di sini, terima kasih. Jadi, untuk memulai percakapan kita, bisakah Anda jelaskan secara singkat mengapa Kepala Badan Energi Internasional menyebut ini sebagai krisis energi terburuk yang pernah dihadapi dunia? Dan siapa yang paling terdampak oleh hal ini? Dan agar kita lebih memahami apa yang sedang kita bicarakan, mari kita tampilkan peta Selat Hormuz saat kita berdiskusi. Ya, jadi dalam hal jumlah minyak yang diambil dari pasar, ini memang krisis terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah modern atau sejarah manusia. Seperti yang Anda sebutkan, 20% minyak mentah dan produk minyak dunia telah diambil dari pasar. Sekarang, hal ini telah menaikkan harga minyak selama perang, tetapi belum melampaui tingkat yang pernah kita alami sebelumnya. Harga minyak lebih tinggi pada tahun 2007 dan 2008, serta selama krisis Ukraina-Rusia 2022. Jadi, harga minyak belum naik setinggi itu. Jadi dalam hal harga, ini belum menjadi krisis terbesar yang pernah dialami dunia, tetapi bisa saja terjadi. Kita bisa membahasnya. Apakah ini lebih buruk daripada Perang Dunia II? Bukan dalam hal krisis ekonomi dunia, tetapi jika dilihat dari pasar minyak dan seberapa pentingnya pasar minyak saat ini adalah krisis terbesar. Tapi jika Anda melihat seberapa besar minyak sebagai bagian dari ekonomi dunia, sebenarnya lebih rendah dibandingkan saat krisis tahun 1973. Jadi ini agak campur aduk. Dalam hal jumlah minyak, ini adalah krisis yang lebih parah. Dalam hal dampaknya terhadap ekonomi global, belum. Alasan mengapa ini belum menjadi krisis yang sangat parah sampai saat ini adalah karena dunia telah beradaptasi. Di antaranya, dunia telah melepaskan cadangan strategis, ratusan juta barel minyak yang dimiliki Amerika Serikat dan negara-negara lain. Jika krisis ini berlangsung selama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan cadangan strategis tersebut, maka kita akan sampai pada titik krisis di mana ekonomi dunia harus melakukan adaptasi besar-besaran dan terjadi kekurangan bahan bakar yang sangat besar, serta kenaikan tajam biaya listrik. Jadi kita belum sampai di sana, tapi kita bisa saja sampai ke titik itu. Sekarang, dalam hal siapa yang paling terdampak oleh krisis ini, menurut saya dampak paling langsung dirasakan oleh para eksportir. Negara-negara Teluk yang mengekspor minyak yang tidak memiliki cara untuk menghindari Selat Hormuz. Jadi Anda bisa membicarakan Kuwait, Anda bisa membicarakan Qatar, Anda juga bisa membicarakan Qatar dengan LNG-nya, Anda bisa membicarakan Irak. Ini adalah negara-negara yang ekonominya, baik menurut proyeksi internasional maupun apa yang kita lihat di lapangan, telah paling terdampak. Negara-negara lain di Teluk, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, juga telah dirugikan. Namun, mereka memiliki jalur alternatif, jadi dampaknya lebih kecil bagi mereka. Itu satu kategori. Kategori kedua adalah negara-negara pengimpor energi. Beberapa di antaranya ada di wilayah kita, seperti Mesir dan Yordania. Lainnya seperti di Asia, Pakistan, dan Bangladesh. Negara-negara ini juga terdampak karena mereka tidak punya banyak uang tunai untuk membayar kenaikan harga. Jadi mereka sudah mengalami kekurangan nyata di pasar mereka dan inflasi yang tajam.
Jadi itulah negara-negara yang sudah terdampak. Sisanya di dunia masih punya cara untuk menghadapi krisis ini. Tapi itu bisa berubah, seperti yang saya sebutkan. Jadi begini, setiap ahli Iran yang saya ajak bicara mengatakan bahwa semua orang sudah memperkirakan Iran akan menutup Selat Hormuz segera. Dan memang itu yang terjadi pada hari pertama perang. Jadi, apakah ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengurangi dampak krisis ini? Jadi menurut saya, jika saya punya mesin waktu, saya akan kembali 10 tahun yang lalu dan memberitahu semua orang bahwa Iran akan melakukan ini. Langkah logisnya adalah membangun lebih banyak infrastruktur jalur alternatif, seperti pipa alternatif Arab Saudi dan pipa alternatif Uni Emirat Arab. Itu adalah proyek infrastruktur yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun. Tapi jika Anda hanya punya peringatan yang sangat singkat, maka Anda tidak bisa melakukan itu. Dan itulah alasan mengapa Anda tidak melihat pipa-pipa baru bermunculan. Sekarang itu membutuhkan waktu, bisa bertahun-tahun. Jika tidak, Selat Hormuz memang merupakan titik cekik. Itu adalah tempat yang tidak mudah dihindari dengan jalur lain. Jadi, satu-satunya respons yang mungkin bisa dipersiapkan lebih baik oleh negara-negara adalah mungkin respons militer, yang sangat sulit karena Anda harus berhadapan dengan ranjau. Anda harus berhadapan dengan rudal yang diluncurkan dari dalam wilayah Iran. Jadi, ini adalah tantangan. Anda harus berhadapan dengan Angkatan Laut Iran, tidak selalu kapal perang besar, tetapi perahu kecil, kapal patroli bersenjata. Dan ketika Anda berhadapan dengan itu, cukup sulit, karena Anda memiliki banyak front yang harus dihadapi. Jadi, butuh waktu berbulan-bulan untuk menyiapkan solusi militer. Mungkin minggu ini kita akan melihat awal dari hal itu. Mungkin kita sedang melihat awal dari hal itu, tapi waktu yang akan membuktikan. Ini tidak mudah. Kita sedang membicarakan tentang Project Freedom, yang pada dasarnya memandu kapal-kapal dagang untuk keluar. Ini dimulai minggu ini, tepat sekali. Ini dimulai minggu ini. Kita masih perlu melihat seberapa baik hasilnya nanti. Apakah ini benar-benar akan membuka jalur itu, atau setidaknya memungkinkan beberapa kapal kontainer dan kapal lainnya untuk keluar dari selat dan masuk ke selat? Kita akan lihat. Ini bukan operasi yang mudah. Itulah sebabnya butuh waktu berbulan-bulan untuk mempersiapkannya. Dan mungkin juga akan memakan waktu berbulan-bulan untuk melaksanakannya. Jadi Anda berbicara tentang negara-negara berbeda seperti Arab Saudi yang menggunakan East-West Pipeline untuk menghindari Selat Hormuz. Di UEA, ada pipa Abu Dhabi yang mengirimkannya ke pelabuhan Fujairah yang berada di luar selat meskipun itu sempat rusak parah tetapi dibom oleh Iran selama perang. Namun saya ingin beralih ke respons dari Amerika Serikat. Baru pada pertengahan April selama gencatan senjata, Amerika Serikat memberlakukan blokade balasan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di Selat Hormuz. Keuntungan apa yang diperoleh Amerika Serikat dalam menghadapi Iran dari tindakan ini? Dan bagaimana Iran mencoba mengakali langkah Amerika Serikat ini? Ya, jadi setelah gencatan senjata terjadi, semua orang berharap Selat Hormuz akan dibuka, tapi ternyata tidak dibuka. Jadi Amerika Serikat berpikir mungkin gencatan senjata akan memungkinkan hal itu terjadi, tapi ternyata tidak. Jadi langkah logis berikutnya adalah melakukan apa yang dilakukan Amerika Serikat, yaitu memberlakukan blokade sebagai balasan atas blokade Iran. Dan saya pikir alasannya, atau setidaknya salah satu alasannya, adalah agar waktu tidak berpihak pada Iran. Karena jika Selat Hormuz hanya ditutup untuk kapal-kapal yang tidak diizinkan Iran untuk lewat, maka waktu akan berpihak pada Iran. Jadi saya pikir salah satu tujuan langsung dari blokade Amerika Serikat adalah untuk membalikan keadaan terhadap Iran. Sekarang waktu tidak lagi berpihak pada Iran. Bisakah Anda jelaskan, maaf atas permainan katanya, menggali lebih dalam soal itu? Karena saya pikir itulah inti permasalahan di sini. Jika sampai sekarang strategi Iran adalah menunda-nunda dan membeli waktu, di sini strategi itu dibalikkan sepenuhnya. Tapi bisakah Anda jelaskan secara tepat bagaimana waktu saat ini justru merugikan Iran? Jadi pertama-tama, setiap hari yang berlalu, Iran kehilangan ratusan juta dolar, menurut beberapa perkiraan dari impor dan ekspor. Jadi setiap hari yang berlalu, kerugian ekonomi semakin besar. Tapi yang kedua, mungkin lebih penting dan berdampak jangka panjang adalah pengaruhnya terhadap minyak. Jadi Iran mengekspor minyak, dan mereka perlu memproduksi minyak untuk melakukan itu. Dan jika mereka tidak bisa mengirim minyaknya melalui Hormuz, mereka harus menyimpannya di suatu tempat. Akhirnya, mungkin sangat segera dan ada perdebatan seberapa cepat, Iran akan kehabisan tempat penyimpanan minyaknya. Mereka tidak akan punya tempat lagi, baik di darat maupun di laut, untuk menyimpan minyak. Begitu itu terjadi, tidak ada solusi instan. Anda harus mulai menghentikan produksi di beberapa sumur minyak. Inilah yang disebut shut-in.
Dan ketika itu terjadi, itu tergantung pada ladangnya, tergantung pada komposisi kimianya, tergantung pada usianya. Tapi ketika itu terjadi pada beberapa sumur minyak, Anda tidak bisa begitu saja menyalakannya kembali. Dan terkadang Anda membutuhkan investasi baru selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk membuka kembali sumur-sumur ini. Jadi jika Iran tidak memiliki tempat penyimpanan, jika blokade Amerika Serikat terus berlanjut, mereka harus menutup sumur minyaknya dengan cara yang akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada beberapa sumur. Dan itu adalah kerusakan jangka panjang, bukan hanya kerusakan per hari, tetapi kerusakan yang bisa berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dan ada banyak perdebatan di antara para ahli minyak tentang berapa lama kerusakan itu akan berlangsung. Setidaknya berbulan-bulan. Setidaknya berbulan-bulan di mana sebagian besar minyak itu tidak akan bisa kembali beroperasi, mungkin bertahun-tahun. Jadi ini adalah kerusakan jangka panjang yang akan menghambat kemampuan IRGC dan rezim Iran saat ini untuk mengisi kembali kas mereka setelah kehancuran ekonomi besar akibat perang itu sendiri. Jadi Anda bilang ada berbagai penilaian, tapi bisakah Anda memberi kami perkiraan kasar tentang berapa lama waktunya? Iran memiliki waktu tersisa sampai mereka melebihi kapasitas untuk menyimpan minyak dan harus mulai menutup sumur-sumur minyaknya. Jadi ini masalah beberapa minggu. Ada yang memperkirakan secepat beberapa hari yang lalu, dan ternyata itu tidak terjadi. Tapi ada juga yang memperkirakan secepat 1 atau 2 minggu. Beberapa orang mengklaim 2 bulan, tapi secara umum itulah batas bawah dan batas atas, karena Anda tahu di mana tempat penyimpanannya. Maksud saya, Anda bisa melacak kontainer, Anda bisa melacak penyimpanan minyak di darat maupun di laut. Jadi secara umum, Anda tidak bisa begitu saja menciptakan itu dari nol, dan Anda juga tidak bisa benar-benar menyembunyikan penyimpanan minyak dalam jumlah besar. Jadi itulah penilaiannya, dan jika kita menunggu beberapa minggu, kita akan melihatnya. Jadi waktunya benar-benar kian menipis. Waktunya kian menipis. Lihat bagaimana Iran mencoba atau bahkan berhasil untuk melewati blokade ini. Jadi beberapa kapal tampaknya berhasil lolos. Saya tidak tahu berapa banyak, dan itu tergantung pada siapa yang Anda dengarkan, tapi mungkin tidak banyak. Iran adalah negara yang sangat luas, memiliki daratan yang sangat besar. Jadi, secara teori, itu bisa melewati beberapa jalur darat, baik produk biasa maupun produk minyak. Tapi Anda tidak bisa bersaing dengan besarnya kapal kontainer, dan tangki minyak. Anda tidak bisa bersaing dengan itu, dan jalur darat tidak bisa bersaing dengan itu. Jadi, apapun yang ingin Anda lewati melalui kereta api, truk ke Pakistan, atau negara tetangga lainnya, atau ke utara dari Iran atau Laut Kaspia, jumlahnya jauh lebih kecil. Jadi mereka tidak bisa melewati Selat Hormuz, sama seperti Arab Saudi yang juga tidak bisa sepenuhnya melewati langkah-langkah mereka di negara-negara lain yang sudah kita sebutkan. Karena laut adalah cara utama untuk mengangkut barang di abad ke-21, dan jalur darat tidak demikian. Tidak memiliki jumlah yang besar. Lihat, sangat mungkin pernyataan bahwa laut adalah jalur utama untuk transit minyak atau Selat Hormuz itu sangat penting. Sangat mungkin beberapa negara akan mencoba mengubah persepsi mereka setelah ini. Sekarang, saya ingin mundur selangkah dan fokus lebih luas pada kawasan ini, serta peran historis yang dimainkan energi dalam dinamika kekuasaan di Timur Tengah. Ketika kita berbicara tentang minyak misalnya, ada organisasi utama atau kartel bisa dibilang, OPEC, organisasi negara-negara pengekspor minyak, dan versi tambahannya OPEC Plus. Apa peran yang dimainkan OPEC dalam krisis saat ini? Dan mari kita tambahkan perkembangan terbaru dengan Uni Emirat Arab yang mengumumkan bahwa mereka keluar dari kartel tersebut. Dampak apa yang akan ditimbulkan terhadap kelompok itu dan posisinya? Jadi biasanya OPEC memiliki kuota produksi, tapi sekarang ada kuota fisik, yaitu blokade Hormuz. Jadi bahkan yang rendah. Kuota produksi yang ditetapkan kartel pun tidak memungkinkan. Jadi situasi saat ini lebih rendah. Jadi Anda memiliki kuota alami atau kuota fisik untuk minyak. Jadi saat ini itulah mengapa OPEC tidak memainkan peran besar. Yang mereka lakukan adalah sedikit meningkatkan kuota minyak mereka untuk memungkinkan negara pengekspor minyak lain yang bukan di Teluk mengekspor lebih banyak minyak, tapi jumlahnya kecil, hanya ratusan ribu saja. Tidak lebih dari itu, tidak mendekati apa yang dibutuhkan dunia untuk menutup kekurangan pasokan dari Hormuz. Dan perkembangan terbaru juga merupakan perkembangan jangka panjang. Itu tidak berdampak dalam jangka pendek Uni Emirat Arab keluar dari OPEC. Jadi karena Uni Emirat Arab seperti yang disebutkan dibatasi oleh Hormuz dan hanya bisa menyalurkan sebagian dari potensi produksi minyaknya. Karena secara fisik tidak bisa.
Sekarang, saat ini, dalam jangka pendek. Sekarang, bahkan kuota itu pun tidak bisa dipenuhi. Oke, begitu. Karena blokade Hormuz. Begitu blokade Hormuz dibuka, mereka akan bisa memenuhi kuota dan bahkan melebihinya. Sekarang, Uni Emirat Arab memiliki kapasitas produksi minyak sekitar 4,55 hingga 5 juta barrel per hari, yang lebih besar daripada kuota OPEC-nya, yakni sekitar 3,5 juta barrel per hari. Jadi, 1 juta atau 1,5 juta barrel minyak per hari tambahan yang bisa dipompa oleh Uni Emirat Arab itu masih menjadi kapasitas menganggur, belum masuk ke pasar global. Saat ini, minyak itu tidak akan masuk ke pasar global karena secara fisik memang tidak bisa keluar. Tapi begitu secara fisik bisa keluar, minyak itu akan bisa memenuhi pasar global. Dan pada tahap itu, jumlah tersebut akan ditambahkan ke produksi minyak global, menghasilkan lebih banyak pendapatan untuk Uni Emirat Arab, harga sedikit lebih rendah, dengan asumsi semua hal lain tetap sama karena ada lebih banyak produksi. Jadi itu akan memberikan dampak, menurut saya, dampak yang lebih menarik atau dampak menarik lainnya bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara strategis dan geopolitik. Sebelum perang, kita telah melihat persaingan yang sangat signifikan antara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Itu terlihat dalam berbagai arena, misalnya di Yaman, Somalia, Somaliland misalnya, kesepakatan Abraham dan lainnya. Dan ketika perang pecah, Anda melihat mereka kembali berada di pihak yang sama. Ya, kami pikir persaingan itu sudah berakhir. Persaingan itu sudah berakhir, dengan semua pihak di Timur Tengah kecuali Iran. Ya, ternyata tidak begitu. Dan ini merupakan pukulan besar bagi Arab Saudi. Saya tidak akan terkejut jika Arab Saudi sedang menyiapkan langkah-langkah politik yang bersifat hukuman. Saya tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan. Tapi ini adalah pukulan besar karena OPEC adalah organisasi yang secara historis dipimpin oleh Arab Saudi, sumber pengaruh yang signifikan bagi Arab Saudi, baik pengaruh ekonomi maupun politik. Dan sekarang setelah Uni Emirat Arab keluar dari platform kartel ini, hal itu melemahkan kekuatan politik dan ekonomi yang dimiliki Arab Saudi. Jadi itu melemahkan. Maaf menyela, itu melemahkan OPEC. Apakah OPEC akan mampu bertahan dengan keluarnya UEA ini? Dan apakah ada kekhawatiran bahwa hal ini bisa membuat negara lain juga keluar dari kartel tersebut? Bisa saja, saya tidak tahu apakah ada negara lain yang berencana sendiri, tapi kemungkinan hal ini bisa menyebabkan lebih banyak lagi. Saya tetap akan mengatakan OPEC+. OPEC Plus yang mencakup Rusia dan negara-negara non-OPEC lainnya masih tetap bahkan setelah Uni Emirat Arab keluar darinya. Masih memiliki lebih dari 45% produksi minyak dunia. Jadi, itu masih merupakan kekuatan yang besar. Anda tidak bisa mengabaikan OPEC. Tapi ya, menurut saya, pengaruhnya perlahan-lahan berkurang. Dan jika lebih banyak negara keluar, memang pengaruhnya akan semakin berkurang. Ini jelas tidak lagi seperti pada tahun 1973. Anda bisa mengatakan hal itu tentang banyak hal. Dan ketika kita melihat secara khusus peran Israel sebagai pengekspor energi, itu hanyalah pemain kecil di tengah pasar minyak yang sangat besar. Namun Israel saat ini mengekspor gas alam ke negara tetangganya, Mesir dan Yordania. Seberapa luas kemitraan ini dan apakah hal ini telah memengaruhi hubungan antara negara-negara tersebut selama bertahun-tahun? Jadi secara global ini tidak besar, tapi secara regional cukup signifikan, khususnya bagi Yordania, Mesir, dan Israel sendiri. Ada pasar-pasar kecil yang memiliki kebutuhan energi besar, termasuk kebutuhan gas. Begitulah Mesir dan Yordania menyalakan listriknya. Melalui gas alam Israel. Sebagian besar melalui gas alam Israel, sebagian besar di Yordania, dan banyak juga di Mesir. Dan jika gasnya tidak mengalir, kita punya beberapa contoh kasus tentang itu, maka mereka harus segera mengambil langkah-langkah yang berdampak pada ekonomi dalam negeri dan berpotensi memengaruhi stabilitas internal serta harga yang lebih tinggi. Dan kita melihat mereka mematikan pendingin ruangan di tempat-tempat pusat, menyuruh pegawai negeri pulang lebih awal hanya untuk menghemat energi ketika Israel tidak menyalurkan gas di awal perang. Jadi ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Saat ini gasnya masih mengalir. Saya kira beberapa tahun lalu kita sebenarnya telah melihat dampak positifnya terhadap hubungan politik antara Israel, Yordania, dan Mesir juga. Kita pernah memiliki East Med Gas Forum yang melibatkan Mesir dan Israel. Dan saat itu bendera Israel berkibar di Kairo. Menteri Energi Israel datang ke Kairo dan diterima dengan sangat hormat oleh para presiden Mesir.
Ya, benar sekali. Jika Anda belum melihat momen itu, Anda sebaiknya mencarinya di Google dan melihatnya di YouTube. Momen yang sangat berkesan. Dan Yordania juga. Dan saya pikir Anda juga melihat semacam persaingan ismet antara Israel dan Mesir serta negara-negara lain melawan Turki. Nah, itu adalah dinamika beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang sudah berubah. Saya rasa peristiwa 7 Oktober adalah perubahan terbesarnya. Apakah ada bidang energi lain yang bisa dimanfaatkan Israel untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan tetangganya selain Yordania dan Mesir? Pertanyaannya menarik. Gas bisa mengalir ke berbagai tempat. Sejumlah gas kemungkinan besar mengalir pada waktu-waktu tertentu dalam setahun dari Mesir, gas Israel, ke negara-negara Eropa melalui LNG. Dan kemungkinan juga ke negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, seperti Suriah. Tapi itu tidak langsung melalui Israel, itu melalui pihak ketiga, yaitu Mesir. Dalam hari itu, Eropa akan sangat berminat pada gas Israel jika ada infrastrukturnya. Saat ini, tidak ada infrastruktur selain yang saya sebutkan tadi yang melalui Mesir. Saya rasa untuk minyak, Israel jelas bukan produsen minyak. Israel adalah konsumen minyak yang besar, jadi tidak banyak potensi di sana. Ada berbagai macam diskusi tentang pipa minyak yang bisa menghindari Selat Hormuz, tapi itu bukan sesuatu yang relevan dalam beberapa tahun ke depan. Menurut saya, yang menarik sebenarnya adalah listrik. Karena Anda bisa menghasilkan listrik misalnya di Israel menggunakan gas, tenaga surya, atau apapun. Lalu mengekspornya ke negara lain. Dan Anda juga bisa mengimpor listrik ke Israel saat jam-jam sibuk di Israel. Untuk itu, Anda membutuhkan interkonektor listrik. Dan itu sebenarnya jauh lebih mudah dan lebih memungkinkan untuk dilakukan dibandingkan pipa minyak atau gas, baik ke Eropa maupun ke tujuan lain di Timur Tengah. Jadi sebenarnya koneksi listrik adalah proyek-proyek yang masuk akal. Dan bagaimana dengan air? Karena saya ingat selama perang, saya membaca beberapa analisis Anda yang menjelaskan bahwa sebagian besar, jika tidak semua, negara tetangga terdekat Israel sangat membutuhkan air, dan Israel tidak memiliki masalah dalam hal air. Apakah Israel melewatkan kesempatan di sini untuk memanfaatkan air sebagai alat diplomasi? Saya rasa pasti begitu. Israel sebenarnya tidak punya banyak air untuk diberikan. Mereka memberikan sedikit kepada Yordania. Saya rasa itu bagian dari rencana perdamaian yang penting untuk dipertahankan. Saya rasa Israel punya lebih banyak lagi. Israel bisa memanfaatkan keahliannya dalam bidang air, karena Israel benar-benar telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan negara lain, yaitu mengubah gurun menjadi subur. Dan itu karena dominasi Israel di seluruh rantai pasokan. Ini adalah praktik terbaik di setiap bagian rantai pasokan, mulai dari desalinasi hingga penggunaan air dan segala sesuatu di antaranya, serta pengolahan limbah dan lain sebagainya. Setiap bagian dari rantai pasokan telah dikuasai oleh Israel, dan mereka bisa menggunakan pengetahuan serta keahlian itu untuk meningkatkan status politiknya di kawasan tersebut. Menurut saya, terhadap negara-negara mitra, negara-negara yang telah berdamai, negara-negara dengan hubungan damai dingin, bahkan beberapa populasi musuh. Dan saya pikir Israel seharusnya memanfaatkan hal itu. Saya belum melihat inisiatif Israel yang berdampak luas yang seharusnya bisa terjadi. Dan menurut saya itu adalah kekuatan utama yang dimiliki Israel. Harus dimanfaatkan, bukan memberikan air, tapi ya memberikan keahlian itu dan memberikan apa yang diketahui serta apa yang telah dilakukan. Ya, Israel jelas memiliki rekam jejak yang terbukti dalam membuat gurun menjadi subur, seperti yang disebutkan oleh Ben Gurion. Mari kita lanjut ke bagian terakhir acara, segmen Tanya Cepat. Saya akan menunjukkan 3 gambar kepada Anda, dan Anda katakan hal pertama yang terlintas di pikiran Anda. Jadi, ini adalah Presiden Suriah, Ahmed Ashishah, yang bertemu dengan Erdogan dari Turki di Istana Kepresidenan di Ankara. Sekarang, dari ketiga gambar ini, hal pertama yang terlintas di pikiran Anda dalam konteks energi. Konteks energi, oke. Jadi ada aliansi Sunni yang berpotensi memiliki banyak kerjasama energi. Suriah memiliki sedikit minyak, mungkin juga ada lebih banyak gas yang belum diproduksi, dan hanya memproduksi dalam skala sangat kecil selama 10-15 tahun terakhir karena perang yang sedang berlangsung. Dan Turki memang ingin mengambil bagian dari itu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menarik Suriah yang baru, lebih jauh ke dalam pengaruhnya. Saya rasa Israel seharusnya tidak. Saat ini saya akan mengatakan 2 negara itu, Turki dan Suriah, bersama dengan negara-negara Sunni lainnya termasuk Qatar, adalah semacam negara pesaing bagi Israel. Saya tidak berpikir harus seperti itu. Saya pikir ada potensi kesepakatan keamanan dan ekonomi yang bisa ditandatangani dengan Suriah dan negara-negara lain.
Saya pikir Israel perlu berpikir atau setidaknya memanfaatkan pemerintahan saat ini dan memanfaatkan kemauan untuk membuat kesepakatan. Mari kita lanjut ke gambar berikutnya secara singkat. Ini adalah Presiden UEA Muhammad bin Zayed bersama putra mahkota Saudi Muhammad bin Salman pada September 2025. Saya rasa mereka tidak akan tersenyum sekarang, tapi dari sisi energi, secara singkat apa yang Anda lihat ketika melihat gambar ini? Iya, Jadi ada persaingan baru atau lama antara UEA dan Arab Saudi. Jelas, implikasi energinya adalah, implikasi energi terakhir adalah OPEC. Dan saya pikir persaingan ini akan terus berlanjut. Tapi kita harus memahami sebagai orang Israel yang melihat negara-negara tersebut, mereka saling mengenal kedua orang itu. Jauh lebih baik daripada yang bisa kita harapkan untuk memahaminya dari segala perspektif. Persaingan ekonomi, persaingan politik, dan persahabatan ekonomi serta politik. Jadi saya pikir mereka memiliki hubungan yang sangat kompleks yang sulit kita pahami sebagai orang Israel. Dan yang kita lihat adalah persaingan, baik di bidang energi maupun di bidang lainnya. Tapi saya tidak berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang sudah pasti, bahwa negara-negara ini adalah negara yang saling bersaing. baiklah, dan secara singkat, ini adalah Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Ya, jadi Tiongkok di satu sisi adalah konsumen energi yang sangat besar dari Timur Tengah. Di sisi lain, menurut saya, mereka sebenarnya sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan seperti itu. Atau mungkin banyak kemungkinan lainnya. Mereka telah mengumpulkan banyak, sekitar 1,4 miliar barrel minyak sebagai cadangan. Jadi mereka bisa menghadapi krisis ini. Dan saya rasa mereka juga sudah melakukan diversifikasi. Tiongkok telah mendiversifikasi sumber energinya. Energi terbarukan, jenis energi lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Banyak negara di dunia yang memasok energi untuk mereka. Jadi kita bisa menghadapi krisis ini setidaknya sampai titik tertentu. Jika berlangsung lebih dari beberapa bulan, mungkin tidak. Tiongkok semakin terlibat di Timur Tengah, tapi menurut saya mereka belum menjadi salah satu kekuatan super global. Mereka juga belum benar-benar ada di Timur Tengah. Tapi itu bisa saja terjadi di masa depan, dan itu sesuatu yang perlu diperhatikan. Baiklah, Eyal, itu sangat menarik, tapi kita harus akhiri sampai di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih lagi karena sudah bergabung bersama saya malam ini. Saksikan lagi minggu depan di sini, di On The Record. Anda dapat menemukan episode hari ini dan semua acara sebelumnya di YouTube dan Spotify. Terima kasih telah menonton. Terima kasih banyak.